Ini merupakan video pembelajaran sebagai tagihan Project Based Team mata kuliah Profesi Kependidikan yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Randa Darul Tunisa, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B, kelas B, Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Seperti yang tertera di layar, ini adalah nama-nama anggota dari kelompok B. Izinkan saya untuk memperkenalkan orang-orang hebat dalam kelompok B. Yang pertama ada Rahmawati, saya sendiri. Kedua ada Muhammad Zidan Ye Baculu. Ketiga ada Rizky Kasako. Keempat ada Arini Humaira. Kelima ada Ilma Abadar. Keenam ada Mardatila. Ketujuh ada Rika Samba. Kedelapan ada Afril Indah Hairunisa. Kesembilan ada Iva Nur Fatia. Dan kesepuluh ada Ahmad Farezi F. Jamade. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar rasional ilmu kependidikan. Kedua ada mampu membuat mind mapping untuk mengidentifikasi konsep kependidikan. Dan untuk mind mappingnya sendiri yaitu ini. Ini adalah mind mapping dari kelompok B. Kembali ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mampu membuat video pembelajaran sebagai tagihan Project Based Team terkait materi konsep pendidikan dan landasan pendidikan. Nah, konsep pendidikan dan landasan pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah individu atau sekelompok orang yang melakukan pengajaran mengenai pengetahuan, keterampilan, ataupun kebiasaan yang sudah dilakukan dari generasi ke generasi berikutnya. Adapun tujuan pendidikan di Indonesia yaitu untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila. Dan untuk tugas pendidikan akan dibacakan oleh teman saya yaitu Rizky Kasako. Tujuan pendidikan sebagian adalah pertama, untuk membentuk mental dan moral, serta sebagian lagi untuk memberi pengetahuan dan keterampilan. Sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sesuai dengan MPRS nomor 2 tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang berisi, pertama, untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum.
Ketiga, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Keempat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Terakhir, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. 6 unsur yang terlibat dalam pendidikan atau pergaulan pendidikan yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, anak didik. Yang keempat, isi pendidikan. Yang kelima, alat pendidikan. Yang keenam, lingkungan pendidikan. 3 garis besar kelompok teori belajar. Teori belajar terbagi menjadi 3, yaitu teori klasik, teori belajar kognisi atau kognitif, terakhir teori belajar behavioris. Teori klasik adalah teori yang berasumsi bahwa para pekerja atau manusia sifatnya rasional, berpikir logis, dan kerja merupakan sesuatu yang diharapkan. Yang kedua, teori belajar kognisi atau kognitif, di mana teori tersebut mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Yang terakhir, teori belajar behavioris, di mana teori belajar behavioris adalah sebuah teori yang dianut oleh Gates dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jenis-jenis landasan pendidikan terbagi atas 4, yaitu landasan religius, landasan filosofis, landasan ilmiah pendidikan, dan landasan yuridis. Landasan religius adalah upaya mengaitkan nilai-nilai agama dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Yang dimaksudkan di sini yaitu diarahkan untuk senantiasa patuh terhadap aturan agama yang telah ditetapkan dan selalu berbuat baik serta menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang kedua yaitu landasan filosofis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, tetapi lebih mengarah kepada aturan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Landasan ilmiah pendidikan. Istilah landasan mengandung arti tumpuan, dasar atau alas. Mengacu pada pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa istilah landasan adalah alas atau pijakan dari suatu hal, atau bisa dikatakan bahwa landasan adalah fondasi tempat berdirinya suatu hal. Selanjutnya, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Psikologi memberikan informasi pendidikan antara lain. Ada 5 macam psikologi perkembangan, yaitu 1. Psikologi perkembangan umum, merupakan ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia yang sedang dalam taraf perkembangan mulai konsepsi sampai tua dan selanjutnya. Yang kedua yaitu psikologi perkembangan kemampuan belajar. Yang ketiga yaitu psikologi perkembangan afeksi, merupakan hal yang sama dengan sosial emosional yang mengarah pada kegiatan mengenal, mengekspresikan, serta mengendalikan reaksi emosional. Yang keempat yaitu psikologi perkembangan moral kognisi, merupakan
Perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Yang kelima yaitu perkembangan kognisi, merupakan fungsi kejiwaan individu atau aktivitas psikis aktif yang memiliki keterkaitan untuk melaksanakan tujuan yang mengarah pada satu arah. Input sistem pendidikan terbagi 3. Yang pertama, input mentah atau disebut dengan raw input, yaitu peserta didik. Komponen masukan raw input adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat belajar, kepribadian siswa, dan sebagainya. Yang kedua, input alat. Yang disebut dengan instrumental input, seperti kurikulum pendidik dan lain-lain. Komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan adalah semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran. Misalnya kurikulum, media pengajaran, alat evaluasi hasil belajar, fasilitas atau sarana dan prasarana, guru dan sejenisnya. Yang ketiga, input lingkungan atau disebut dengan environmental input, seperti keadaan cuaca dalam proses pembelajaran. Sifat-sifat ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang memiliki macam-macam sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama normatif. Normatif yaitu memiliki ciri-ciri dasar yang mendukung peraturan-peraturan dasar yang sudah baku. Misalnya melestarikan kesenian daerah melalui pembinaan budaya setempat. Yang kedua itu deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan belajar sesuai apa adanya atau tidak dimanipulasi. Deskriptif dalam pendidikan memberikan gambaran mengenai komponen-komponen pendidikan. Misalnya peserta didik, pendidik, sarana proses pembelajaran, evaluasi dan lain-lain. Dalam memberikan nilai pada anak, seharusnya menggambarkan hasil belajar anak. Yang ketiga itu teoritis. Teoritis yaitu memberikan kajian bidang keilmuan secara luas atau profesional dan mendalam sampai hal yang sekecil-kecilnya atau atomistik. Yang keempat yaitu praktis. Praktis yaitu semua teori yang dikaji dimanfaatkan untuk memperlancar kegiatan pendidikan. Kode etik pendidikan pun dirumuskan secara lebih lengkap. Yang pertama, mengandung unsur menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi guru. Kedua, berbakti kepada peserta didik. Guru harus mengetahui bahwasannya setiap peserta didiknya mempunyai karakteristik yang berbeda, serta mereka berhak agar bisa mendapatkan layanan daripada pembelajaran. Ketiga, menjadi teladan dalam berperilaku. Guru dalam mengajar, melatih, membimbing dari para peserta didiknya, guru harus bisa bersikap serta berperilaku yang profesional. Yang keempat, mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Mengembangkan profesi secara berkelanjutan, pengembangan kompetensi yang dilakukan guru sesuai kebutuhan bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan profesionalitasnya. Yap, itulah tadi penjelasan dari kelompok B mengenai konsep pendidikan dan landasan pendidikan. Munculnya slide yang bertuliskan referensi menandakan bahwa penjelasan kami telah berakhir dan video ini pun akan segera berakhir. Saya tutup dengan